Terima kasih. Dalam pencapaian kepada Nur Muhammad, wujud Nur Muhammad itu manusia sempurna atau hanya sebuah nur, sebuah titik? Hanya sebuah titik. Oke. Endi mangrek iki? Jikalau dan supaya aku dikenal, anak Allah ya, wujudku biar dikenal oleh hambaku, tak lahir no rupa nurullah. Iki Allah. Dari bahasa nurullah itu berarti cahaya Allah. Mana yang dimaksud cahaya Allah? Wujudin dunia saisinya. Itu nurullah. Tapi nurullah itu dunia saisinya bukan wujudku. Iki lah bahasa bingung no, Pak. Saya ulang. Wujud ana biar dikenal hambaku, tak nyata no zahir wujudku itu berupa nurullah. Wujudnya nurullah dunia seisinya. Sehingga kita orang syariat mengatakan dunia seisinya itu Allah yang menciptakan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Niki. Tapi wujudin dunia saisine duduk wujudku. Pak. Nyun sewu. Setrum. Iku laksana ana. Wujudnya setrum nur niki cahayanya lampu. Tadi setrum ngomong wujud ana ingsun biar dikenal oleh manusia, tak dohirno berupa cahaya ini. Tapi cahaya ini duduk wujudku. Niki orang kalau belum sampai pada wujud nyatane Allah dohir belum bisa. Apalagi kita masih mengenal wujud nurullah ini sebagai makhluk, bukan bisa. Saya ulang, kita tidak akan paham dengan kalimat yang sepertinya bertolak belakang tadi, ya, apabila kita belum nyotok wujud dohire Allah alias masih nyotok wujud batine Allah. Apalagi kita masih mengatakan wujudnya Allah berangan-angan lewat ayat tanda dunia seisinya masih wujud, mboten saged. Sampai kapanpun ora bakal paham. Biar paham, jenengan ini ilmu amal sudah dibawa takwa tadi dalam rangka wajahidu fi sabilihi, dalam rangka untuk menuju tajalli mutlak pada Allah. Kalau sudah sampai pada tajalli datang Allah, maka Anda sudah dikatakan nyotok wujud batine Allah yang disebut mausufi sifat urip. Oke. Ketika jenengan iki konsekuensi terus di situ, terus menerus istiqomah di situ, maka akan nyotok wujud dohire Allah. Kalau sudah nyotok wujud dohire Allah, maka tidak ada kata bingung antara dua kalimat yang seakan-akan di depan tadi berseberangan. Kalimat kan ada dua. Biar hambaku mengenal wujudku, maka tak lahirno wujudku rupa nurullah. Berupa apa nurullah? Dunia dan seisinya. Wes. Ini kalimat pertama. Tapi wujud dunia saisine iku duduk wujudku. Lha. Niki kan berseberangan ta, Pak? Arek TK sampai profesor. Dukuri profesor napa, Pak? Doktora. Wis sembuh, babakan sor-sor wis tingkatan itu orang ngerti. Paling dhuwur lah. Jikalau belum terlibat di dalam tesis atau pembuktian penciptaan. Nah, kalau disebut profesor itu kan sudah ada hasil cipta karya sendiri, bukan niru-niru lewat dasar pembuktian atau disebut tesis. Mboten saged. Kalau tidak sampai ke tajalli mutlak sampean nggak akan pernah bisa menyatakan wujud nyatane Allah batin, apalagi dohir.
Kalau sudah ke dohir, maka gak bingung. Letaknya gak bingung ya napa? Ngeten. Niki sing durung tutuk punu anggepen entut liwat, ya. Empun dipikir daripada jenengan kekhitopan surat Al-Anbiya 29 disebut menyekutukan Allah. Ngeten, Pak. Tatkala wujud makhluk nama baik pandangan meripate ati atau meripate dohir iki nggak ada, maka sing tadinya disebut urip sing gak bisa digambarkan pada suatu apapun, laisa kamisli sayun, krono wujud dohir sampean sudah nyoto Allah ya. Makhluk kan wis mboten enten. Maka nggih ngeten iki wujude sedaya. Temen iki sing krusial, Pak. Saya ulang. Wujude makhluk, nama makhluk baik batin pandangan ati meripat ataupun pandangan dohir meripat, kalau tidak ada berarti yang ada hanyalah Allah, yaitu anak baik dohir maupun batin. Makanya mana orang sak menika iku sing ana sing padha? Ora enek, tidak ada yang sama. Wis, wilayah kita perluas sak dunyo. Satupun manusia tidak ada yang sah. Ini kalau kita membahas sifat salbiyah Allah di dalam sifat wajib wahdaniyah, makna sawiji ketemu. Tapi jangan dipelintir loh, Pak. Dipelintir apa? Nek kabeh iku Allah. Berarti mangan salah iki Gusti Allah mangan salah. Oh, gak paham awakmu nek ngono. Gak usah diterusno. Daripada gegeran. Jadi lewat pertanyaan tadi memang betul, Pak, proses peleburan iku wajib. Proses kembali ketiadaan kita itu wajib. Sebab kalau ini sudah berlaku, maka nyatalah yang wujud. Inilah yang dimaksud proses dari sistem wasilun seperti ini. Ada sistem majidubun, Pak. Waduh, apa sistem majidubun? Proses pemfanaan ini di nomor 2 kan. Nomor pertama, akunnya Allah. Kalau betul-betul akunnya Allah sudah datang, maka akunnya hamba itu akan dasarnya apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau lampu iki dinyalakan, maka gelap akan hilang. Saiki ngilangi gelap sik. Misale sing gelap iku perkara batil, kuwi ngilangi ambek apa? Ambek cahaya. Artinya bagaimana cahaya itu datang? Bagaimana hati kita kegelapan disebabkan isinin daunyo ngelompok, bagaimana ini hilang? Ya datangkan yang namanya cahaya ma'rifat. Caranya bagaimana? Tolabul ilmi dulu, terimalah al-haq dulu. Setelah kau menerima al-haq, proses selanjutnya adalah fal ya'mal amalan soleh. Ruhaniyah harus terus uzlah, terus kholwat, terus bertapa dengan wasilah dzikir, istiqomah. Itulah yang disebut takwa, terus menerus. Bila mana itu berkumandang dalam hati jenengan, maka cahaya ma'rifat Allah nyalakan. Setelah menyala, gelap langsung hilang. Seketika itu akuni makhluk, nama makhluk sudah tiada. Ada proses seperti ini, dan inilah yang lazim proses wasilun yang para nabi dan rasul itu lakukan. Tapi ada, Pak, yang proses kebalikan, macetubun, berarti wongi gendeng, jadab, dari atas langsung jatuh ke bawah. Artinya baik akal maupun hati Allah hilangkan semua isi makhluk. Udah, akhirnya apa? Orang itu secara dohir sudah disebut tidak berakal. Akhirnya lakune saenake dewe. Wis gak make hukum syariat. Wis ngeten iki susah diterima golongan kita yang bersyariat. Nggih.
Makanya saya tidak melalui jalur ini, saya jalur wasilun. Proses dari bawah ke atas, ke atas, ke atas sampai des. Udah. Makanya mengapa kami selalu mengutamakan hujah dari hukum yang tertinggi Al-Quran. Karena di sini bentar lagi lah Pak, secara tersirat nanti akan tertulis, sampean sing sabar. Makanya kami minta waktu untuk mengurangi jadwal ngaji saya supaya di situ fokus kami itu lekas dan selesai begitu. Oke. Lanjut, masih ada? Ibu ada? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Gus menyinggung nonis atau agama lain. Pertanyaan saya, apakah nonis itu bisa menjadi ahli sufi dengan ilmu tauhid ini? Terus ada kaitannya juga kalau seandainya memang iya bisa, apakah tidak bertolak belakang Gus dengan ayat Al-Quran terutama di surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menyebutkan kesempurnaan atau Allah telah menyempurnakan agama Islam. Dan yang kedua Gus, ini ada pengalaman juga, ini sudah lama terkait dengan itu tadi. Saya pernah bermimpi, di situ ada entah apa, saya hanya mendengar suara di mana menyebutkan, atau saya ini seolah-olah itu dipaksa mengikuti dia dengan menyebutkan nama Tuhan selain Allah. Jelas sekali. Dan ketika saya di situ menolak, saya seperti digiring mengikuti ajaran yang disebutkan dengan namanya itu. Maaf saya sebutkan. Dan saya hanya meyakini saya sebutkan di situ Allah. Dalam batin saya seperti itu. Akhirnya ini langsung ada seperti seolah-olah ada yang masuk di telinga kiri saya, jauh menusuk ke dalam dan rasanya sakitnya luar biasa. Ini saya sampai ketakutan tapi saya tetap menyebut nama Allah sehingga itu akhirnya mendar dan alhamdulillah hilang. Nah, ini ada kaitannya atau kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini Gus? Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kembali ke ahad. Dalam Al-Quran itu ada yang memakai bahasa isim makrifat dan isim nakiroh. Makrifat berarti khusus umat Islam. Nek nakiroh umum, ini untuk selain tidak hanya umat Islam secara fisik, tapi juga agama lain secara fisik. Tadi saya sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, di situ memakai liko arabbihi. Liko arabbihi. Terus di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 tidak memakai rabbihi, tetapi liko allaha. Ini membuktikan bahwasannya secara dohir agama apapun Anda, kalau mengikuti surat Al-Kahfi ayat 110, siapapun bisa untuk bertemu Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak nek ngomong abal-abal guyonan enggak. Karena saya berhujah ini. Dikatakan Islam, kita harus mengerti tidak hanya secara lugot. Dikatakan agama Islam, itu juga secara istilah.
Al-Maidah ayat berapa tadi? 2 ya? 2 apa 3? 3. Allah menyempurnakan Islam. Di sisi sempurnanya Islam itu. Islam itu apa? Islam itu mohon maaf, miturut bahasa tauhid pasrah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Islammu akan sempurna jikalau kau menyelesaikan kalimat yang awal dulu. Apa? Wa anibu ila rabbikum. Surat apa? Dan lekas kembalilah kepada Tuhanmu, berarti ke esa, ke makrifat. Setelah itu barulah wa aslimu lahu, berpasrahlah kau padanya. Artinya Islammu akan sempurna. Kita jangan memandang Islam itu dari secara lugat saja, jangan. Jangan kita hanya memandang maksud dinul Islam itu dari secara fisik saja, jangan. Kalau secara fisik, ya mohon maaf. Yes, kita akhirnya identik ngomong tentang apa fisik. Padahal manusia itu tidak hanya fisik, tapi juga ada rohani. Jasmani juga rohani. Dalam ayat lain, udhulu fisilmi kafah. Masuklah, wahai orang yang beriman dalam agama Islam dengan sempurna. Wa qala aidan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Pertanyaan saya, agama Islam yang mana? Ini kan butuh pentafsiran. Butuh membuka dari sisi tafsir mana yang dimaksud indallah. Kalau boleh saya ikut rembuk. Gak hanya Islam dohir iki. Tapi Islam rohaniyah jenengan, barulah di situ akan bisa sampai pada Tuhan. Oke, mengapa di sini memakai Rabbihi? Artinya kan Tuhan, pangeran. Bahasa Jawa kan pangeran. Wa man kana yarju liqa'a Rabbihi, dan barang siapa yang hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Tuhannya kan maksudnya Rabbihi ai ahadun esa. Dijawab oleh Kanjeng Nabi sebelum kalimat ini ya, tetap di dalam surat Al-Kahfi 110. Di situ ada kalimat ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu semuanya ya Tuhan yang Maha Esa. Kalau ditarik nanggone syariate dohire wong Islam Allah, wong Nasrani Allah, wong Hindu Buddha apapun nama oke. Saya berdasarkan ayat ini bisa, manakala Allah iku memperjalankan mereka. Sebab Allah sifatnya innallaha ala kulli syai'in qadir, kuwasa. Allah punya sifat jaiz. Artinya walaupun secara akliyah, dalil akli kita gak masuk, kalau Allah lewat sifat jaiznya menghendaki, bisa terjadi? Bisa. Akliyah ngomong, nyun sewu, Nabi Ibrahim dibong, mestine kudu kepanasan, terbakar habis, ya toh? Tapi Allah berkehendak sifat jaiznya. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei geni, sifatmu memang panas, tapi panasi iku teko kuwasaku. Saiki liwat jaizku ademo bagi bagi Ibrahim. Wania geni iku langsung ke adem. Wania geni iku moh aku panas. Sifatnya makhluk iku la kaula walaku. Loh di situ loh Pak, butuhe tauhid iku. Kak ngendel-ngendelno akal ae. Nek gak agamaku gak mlebu surga. Kula nggih menengahi. Engko nek wis ketemu ajalak baru ngerti ya. Ndi sing bener, ndi sing salah. Mek ngono tok aku. Tapi tetap saya hormati. Sebab saya sendiri sejak kecil Pak, jujur aja, dilahirkan seorang wanita dan seorang ayah di Islam, otomatis dohirku, syariatku harus Islam. Beda Pak kalau saya dilahirkan dari seorang ibu dan bapak itu Nasrani, mesti saya Nasrani. Tinggal ruhaniyahnya nanti bagaimana, Islam apa enggak.
Bisa pasrah apa enggak? Kayak gitu. Makanya dari pertanyaan pertama saya jawab bisa jikalau Allah berkehendak. Bahasa sederhana saya, walaupun saya secara dohir Islam, tapi ruhaniyah saya itu masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Ruhaniyah saya belum muslim, belum beragama Islam, atau Islamku belum sempurna. Pandangan manusia baik saya, tapi pandangan Allah belum tentu baik. Contoh saya sholat, Allahu Akbar, pandangan menungso api mboten? Api Pak. Tapi pandangannya Allah ning hati saya, oh hati saya masih menyekutukan Allah dengan diri saya, dengan bentuk dalam hatiku masih ada iman, merasa aku yang bisa melakukan. Lo iki lo syirik. Iki miturut kacamata hakikat, ruhaniyah saya masih klebu babakan menyekutukan Allah. Ya bunaya, surat Luqman ayat 13. La tusyrik billahi syai'. Wahai anak putuku. Imron, Luqman ya. Luqman apa Imron itu? Luqman, surat Luqman ya. Iku pesenang sampean kali kula. Wahai anak putuku, la tusyrik, janganlah kau menyekutukan billah terhadap Allah. Sebab inasirka sak temene menyekutukan Allah dengan yang lain, iku la zulmun azim, mongko yekti gelapno hatimu. Bahasa hakikat, bahasa syariat, Mbah Buyut itu dosa, Mbah Buyut ya iku syirik. Jadi Bu, saya jawab boleh, karena itu hakikat, jawab saya dari si hakikat dengan dasar Robbihi, Tuhan. Nama ini terserah. Saya punya nama banyak Pak. Asli nih saya itu dari orang tua Nasihin. Wes iki begitu lahir dintaktung dijenengno Nasihin. Ketemu ulama telu, abah dilokno. Ojo dicelukno Nasihin arek iki jenengno Mukhlason. Wes begitu besar kula niki diwenehi kanca kula jeneng Klakson. Kula diceluk Klakson, bele motor noleh, diceluk bel noleh. Tahun 2010 saya masuk penjara, ya toh. Terus diwenehi jeneng ambek ketua sipir utawa ketua LP Mojokerto, Stevenson. Kula diceluk Stephen ya noleh. Nah, ketika saya berbaur dengan anak binaan, lembaga binaan, kula diwenehi jeneng Mbah Kura. Lho, kuatah to jeneng kula? Tapi substansinya isim fa'ile tunggal. Wujude Mukhlason ya iki. Lha ngoten to. Jeneng silakan banyak. Tapi sebagai subjeknya tetap tunggal. Paham nggih? Oleh sebab itu, siapapun kita akan fanatik dengan nama jikalau belum bertemu Allah, bertemu wujude Allah. Mesti ngoten. Siapapun kita. Masih yang di Nasrani juga begitu. Akan fanatik namanya Tuhan Yesus atau Tuhan Allah selama belum ketemu yang ahad, yang tunggal. Kalau sudah ketemu yang tunggal, Pak nyuwun sewu, akan terjadilah rahmatan lil ngalamin. Wis. Enggak gampang menyalahkan orang dalam hal apapun. Karena hatinya sibuk memandang wujudnya yang esa. Mekaten. Itu yang pertama. Lah, surat Al-Ankabut ayat 5 justru memakai Allah. Mangkana yarju liqa Allahi. Lah iki. Coba dilihat. Mangkana yarju liqa Allah. Sapa meneh wong iku dalam hatinya ingin bertemu Allah ing Gusti Allah. Fa inna ajalallah la'at. Maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Nah ini. Tapi di dalam ayat itu tidak dibentuk satu syaratnya ketemu Allah itu bagaimana. Tapi di dalam ayat yang pertama tadi Al-Kahfi ada syaratnya, ada dua. Pertama, hati harus selalu berlaku bagus pada Allah. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan beribadah apapun,
hati jenengan jangan ada wujud sakliyane Gusti Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan, apa emang? Ngimpi sing ya apa itu man? Oh, bisikan. Nah, oke, nama. Oke. Bu, ngeten. Setiap si salik ingin usul nang Allah ketika khalwat atau suluk, itu berbagai macam bisikan. Ada bisikan dua hal sumbernya. Miturut kitab hikam yang disebut warid. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Tondone ya napa? Nek warid minallah dan syaitan. Ngeten. Warid minallah, khotir atau bahasa yang lain, bisikan bahasa kita. Manakala hatimu duduk tajali berarti minallah. Hatimu enggak memandang makhluknya yang membisik, tapi ahad itu, maka itulah warid minallah. Disebut warid minasyaiton manakala hati kita ada prasangka, ada penyono, mengimani yang berbisik tadi adalah makhluk, maka jelas itu minasyaiton. Dikatakan minasyaiton karena dalam diri kita masih ada pengakuan wujud selain Allah. Terus kula langsung maca Allah hilang akhirnya. Itu sebetulnya proses ayat ngeten loh. Kalau dalam diri kita belum sampai pada anak Allah, siapapun kita akan bisa dibujuki nafsu. Tapi kalau sudah anak Allah, jangankan nafsu, iblis malaikat wis tiada kok. Yang ada cuman Allah. Mosok Gusti Allah bujuk Gusti Allah. Enggak iso. Jadi enggak bisa. Intine Bapak Ibu nyun sewu. Sederhana. Kita manusia di dunia ini. Piye carane iso bali? Mek ngoten tok. Piye caranya kita itu sing asale kita itu ngaku-ngaku kita ada, kita bisa, kita punya. Piye carane iku kita itu fana dari itu semuanya sehingga kembali kepada asal kita yang tidak ada. Kalau sudah di situ maka nyatalah yang ada. Makanya mengapa ayatnya in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ maksudnya. Ketika apapun Allah uji. Musibah itu ujian, Pak. Bisa berbentuk taat, maksiat, bala, nikmat. Niki musibah. Arti musibatun, musibah, ujian. Ayatnya qalu lekaslah kau. Bahasa makna secara dohir qalu mongko ngucapo sira, berarti lesan sampean ngucap. Tapi kalau dimaknani secara hakiki qalu iku lesane ati kudu ngucap. Putih lesane ati iman, pundi sing iman ihsan, berarti harus ada pangrasa yen sak temene kabeh iku ya karena aku Allah. Ngoten lho. Nek sampai ucap di lesan, yes ngono-ngono wae. Secara syariat ditata. Ana wong mati, cara musala innalillahi wa inna. Wis bener. Nek sampean gak maca niku, gak sesuai dengan ayat. Maca alhamdulillah Bapak Ibu. Si fulan meninggal dunia ya dikeplaki wong. Kudu innalillahi wa inna ilaihi. Iku ngelingno nanggone kita yang mendengar, lekaslah kau kembali dateng Gusti. Ditambahi maneh kale wak mudin waktu nalkin. Wis durung nalkin, waktu proses memandikan, mengkafani, mensolati. Iku bentuk la haula wala quwata. Artinya menungso kudu bisa ngalap pelajaran. Kita asline gak iso apa-apa. Ya kaya iki, kaya mayit. Diduk ya apa wae lah. Gak doyan. Wis ta, aja maneh diduki makanan. Diduki wong wedok payu. Nggih meneng. Lah wong mayit, lah ngoten nggih? Mayit. Asline awak dhewe ndang dikongkon nglungguhno atiku la haula wala quwata. Gak cukup di situ. Di kuburan sebelum ditinggal ditalkin. Ya fulan, aja gemeter ya. Mengke nanti kau didatangi malaikat luru mungkar lan nakir,
Dek takon marabbuka wa nabiyuka wa kiblatuka wa kitabuka dan seterusnya, jawaban ojo gemeter, Allahu Rabbi. Iku asli nalkin jenengan sing teko sing takziah iki lho, ngelingno jenengan dielingno. Wis ndang bali ya nang pangeranmu sadurunge dadi kaya ngene, ngono lho asline. Tapi mana kepahaman dugi mriku? Mboten wonten. Sehingga mari kejadian bar ya ilang. Wis lali nang Gusti Allah. Iki nek cara kula ngibaratno jenengan iki ngukir nulis di atas air. Hilang. Gak ono tulisane. Nulis A, air. Hilang toh? Hilang wis. Seperti itu. Makanya mana bisa membekas dalam hati jenengan kejadian apapun secara alam? Nggak ada. Sing korupsi yo jalan terus, ya toh. Sing seneng wedoan, ya wedoan terus. Sing seneng lanangan, lanangan terus. Enjoy. Sing seneng hai, hai terus. Yun sewu. Sing seneng ngaji, ngaji terus. Tapi coba, membekaskah dalam sholatmu? Nggak iso. Nek ngomong iso, aku jawab telea. Mboten saged. Mana yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir pada Allah menjadikan hatimu tentram. Eling yang mana? Apa dzikir jahri? No. Apakah dzikir siri juga? No. Tarkibnya dzikir itu yang bagaimana? Takrifnya dzikir, definisinya dzikir, sejatinya dzikir bagaimana? Buka dalam surat Al-Ahzab 41-42, yaitu hakikatnya dzikir. Dzikron kathiron, dengan dzikir yang sebenar-benarnya dzikir, kathiron tur terus menerus, saake-ake, sebanyak-banyaknya. Ternyata jawabannya itulah dzikir bila suarin, wa kalamin, wa ismin. Wis gak ngucap, tapi ngerasa bentuk ining ati, sadar kalau kita makhluk la haula wala quwata, bisanya melakukan itu, bisanya menghindar itu karena ilabil, berarti belajar gak ngaku. Mekaten Ibu. Masih ada? Cukup ya? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi untuk jetis perning jadwale adalah apa? Januari Rebu kedua, gitu ya. Bulan Februari, Maret, prei. Empun jawab kedangon, sak wulane kedangon. Nek sampean merasa kedangon, kono ben Sabtu nang pondok. Kari berangkang Pak. Kari sak jangkah, duko tambahani pirang jangkah. Terus bagaimana yang jauh dari Jawa Tengah atau yang lain? Wis, jikalau nggak bisa hadir, masih Allah kasih jalan lewat live streaming. Ini ngomah mawon, nggak apa-apa, nggak usah ke pondok, di rumah aja sambil melihat live streaming channel Ponpes Jaya Baru, langsung penak. Apalagi musimnya musim hujan, wis di rumah aja di tengah keluarga. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan pada malam hari ini tentang masalah taklim ta'alim. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.